Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum adik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak izin Ibu dan teman-teman, sebelumnya kami dari kelompok ekspertan untuk kualitas udara dalam ruangan tertutup di sini akan menjelaskan bagaimana sistem kami bekerja. Nah, untuk pembagiannya sendiri, saya akan lebih menjelaskan input ke sensor dulu. Mungkin boleh mendekat. Jadi pada alat yang kami buat itu menggunakan 3 sensor utama sebagai pembacaan parameter yang dibutuhkan. Di sini kami menggunakan 3 parameter. Yang pertama CO2. CO2 kami menggunakan sensor MHZ191C. Yang kedua kami menggunakan MQ138 untuk pembacaan dari HCAO. Nah, yang ketiga itu DSM51A itu untuk membaca PM25. PM25 itu adalah debu-debu kecil yang biasanya bertebaran di dalam ruangan tertutup. Dan sedangkan HCAO itu biasanya berasal dari asap rokok ataupun dari perabotan-perabotan. Nah, selain menggunakan 3 sensor utama sebagai pembacaan parameternya, ada juga satu sensor yang kami gunakan sebagai penyambungnya. Lebih ke motor daripada sensor, yaitu ADS1115. Kenapa menggunakan ADS115? Karena di sini kami menggunakan microcontroller Raspberry 5. Nah, di Raspberry 5 itu nggak bisa langsung membaca pin analog, dia bisa cuma digital, sehingga kita menggunakan, sedangkan MQ138 itu dia adalah pin analog. Maka dari itu kami menggunakan ADS yang mana dia akan mengubah pin analog dari MQ138 itu menjadi pin digital yang bisa dikonversi dan dibaca oleh Raspberry itu sehingga keluar nilainya. Itu untuk beberapa input yang kami gunakan. Nah, selain itu kami juga akan menggunakan kamera yang akan digunakan oleh rekan saya. Baiklah, di sini akan menjelaskan mengenai apa fungsi kamera yang kami gunakan di sini. Selain membaca gas-gas partikel yang ada di dalam ruangan, di sini sistem kami juga merancang sebuah model di mana kamera ini dapat menangkap aktivitas merokok sebelum terjadi, di mana jika kamera tersebut mendeteksi sebuah rokok, maka akan menampilkan notifikasi berupa suara yang dikeluarkan melalui speaker. Terus itu adalah penjelasan dari input yang kami gunakan pada sistem kami. Mungkin selanjutnya kita akan lebih menjelaskan lebih tentang prosesnya. Untuk bagian saya dan Zal, saya akan menjelaskan bagian prosesnya. Jadi tadi kan sudah disebutkan dari Leo dan Zaki, kita kelompok kami memakai 3 sensor, yaitu sensor HCAO, sensor PM25, dan sensor CO2, dan juga memakai kamera. Jadi dari 3 sensor ini kami memakai logika decision tree untuk mencari kondisi yang baik dan buruk dari berdasarkan logika decision tree ini, dan kamera nantinya akan memakai logika YOLO. Nah, mungkin bisa kita uji cobakan nanti untuk secara prosesnya. Untuk pengujiannya, langkah pertama setelah sebelum itu, karena dalam kelompok kami ini karena memakai web dashboard, jadi kami langsung saja dijalankan filenya itu dari penggunaan dari pemakaian dari dashboardnya itu sendiri, yaitu dijalankan dulu kodenya. Nah, untuk ini sudah masuk. Jadi nanti dari untuk kameranya dulu. Jadi misalkan dalam kamera ini jam ada rokok, dia nanti akan terdeteksi, nanti akan hidup suara notifikasi dari ini. Bebas asap rokok, harap untuk tidak melakukan aktivitas merokok. Nah, itu yang itu nanti hasil dari jika
dari kamera tersebut mendeteksi adanya rokok dan nanti akan muncul suara notifikasi yang mana mengatakan bahwa ini dilarang merokok karena ini adalah zona anti rokok. Dan untuk bagian sensornya nanti dari kamera juga kan ada juga nih ditampilkan dari CO2, HCAO dan PM25. Itu untuk dari kamera. Untuk lebih lanjut karena saya memakai web dashboard, kita buka dulu browser. Untuk kamera browser ini saya masih memakai nanti hasil dari data sensor yang masuk tersebut nanti akan masuk ke web. Nah, dari di sini nanti dapat didapatkan dari kualitas udara PM25, kadar karbon, gas beracun HCAO, dan nanti akan tampil ini grafiknya untuk membacanya. Jadi yang mana sekarang ini ada kualitas udaranya ada sekitar 35, kadar karbon CO2-nya ada di 900 dan gas beracun HCAO, jadi dianggap buruk. Jadi nanti kipasnya itu hidup. Itu hidup lah. Bisa di stop dulu nggak? Nggak bisa di pause aja dulu nggak? Di pause dulu. Dan bebas asap rokok. Enggak dari tangan lo deh. Dari web dashboard ini bisa didekatkan. Nah, tadi dari 3 kondisi kualitas udara ini dari 39, CO2-nya ada 900 dan HCAO-nya 0,01 dan dibaca dari proses decision tree-nya itu yaitu satu lingkungannya buruk. Jadi ketika buruk maka nanti kipas fan ini hidup. Nah, dia hidup nih. Jadi ketika situasi udaranya itu sudah menurun, sudah menjadi baik, nanti kipas anginnya itu exhaust fan-nya akan mati. Karena untuk sekarang ini masih terdeteksi buruk. Dan juga kami menambahkan juga yang mana yaitu riwayat efektivitas exhaust fan, yang mana ini nanti dia menyimpan data awal dari data sensor yang buruk dari CO2, HCAO dan PM25. Nah, dan sekarang ini dia lagi sedang terdeteksi buruk. Jadi dari webnya ini sedang menghitung berapa durasi waktu yang hidup. Karena dari ini karena masih hidup berarti dia masih berada nih durasi waktunya, makanya belum nampak tabelnya. Jadi harus ditunggu dulu sampai kondisi udara di sekitarnya itu menjadi baik. Tidak melakukan aktivitas merokok. Oke, izin menambahkan. Nah, di sini kan udah terbaca tuh kalau kadar karbon tuh CO2 913 dan 98 dan semacamnya. Nah, kenapa bisa kadar CO2 itu tinggi? Itu dikarenakan di dalam ruangan ini memiliki ventilasi yang bisa dikatakan cukup buruk atau tidak baik, dan juga ada banyak orang juga di dalam ruangan sehingga dari manusia itu kan mengeluarkan CO2 setelah pembuangannya. Nah, CO2 itu terdeteksi oleh sensor MHZ-nya. Maka dari itu, karena hal itu CO2 yang berada di dalam ruangan itu memiliki kadar yang tinggi saat ini. Untuk kondisi real di lingkungan ini. Nah, mungkin izin menambahkan lagi untuk spesifikasi yang kami gunakan untuk sensor ini. Yang pertama itu ada PM25. PM25 itu bisa dikatakan buruk kalau dia berada di angka 35 ke atas. Nah, karbon dioksida itu bisa dikatakan buruk kalau dia berada di angka 800 ke atas, sehingga dan terakhir HCAO bisa dikatakan buruk kalau dia berada di angka 1. Nah, kami mendapatkan nilai-nilai tersebut itu berdasarkan dari Permenkes, terus juga berasal dari beberapa peraturan-peraturan yang memang menjelaskan tentang batasan-batasan dari ambang batas kualitas udara itu baik atau buruknya.